Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pertanyaan Rizky seakan meragukan Rafka, seolah Rafka masih ada rasa pada Nadira. Jika boleh jujur, setiap kali Rafka mengingat Syakila, seolah bayangan Nadira hilang begitu saja dari benaknya. Rafka menepuk-nepuk bahu Rizky sambil tersenyum kecil. Lo ragu sama ucapan gue beberapa hari lalu. Lo gak percaya kalau gue udah gak ada rasa sama Nadira. Bukan gitu Raf, tapi gue kenal lo udah lama. Selama itu juga lo cinta sama Nadira. Dia cinta pertama lo. Gue tahu banget kalau cinta pertama itu susah buat dilupain. Selama itu juga lo cinta sama Nadira. Seandainya dari dulu lo bilang sama gue kalau lo ada rasa sama Nadira, mungkin gue bakalan ngehapus semua rasa gue ke dia. Tapi ini semua udah jalannya. Allah udah menyusun semuanya dengan sebaik mungkin. Waktu gue tahu lo cinta sama Nadira, gue gak munafik. Jujur aja gue senang dengarnya. Karena semenjak lo bilang kalau lo ada rasa sama Nadira, gue merasa lega banget. Cowok yang bakalan jaga Nadira ternyata cowok baik-baik. Rizky menyimak ucapan sahabatnya itu. Sifat bijak dan banyak bicara Rafka sudah kembali. Semenjak menikah dengan Syakila, Rafka sempat menjadi laki-laki yang dingin dan tidak banyak bicara. Tetapi sekarang es batu itu sudah mencair. Kalau lo nanya gue masih ada rasa atau enggak sama Nadira, jelas masih ada. Rasa sebagai teman. Bagaimanapun Nadira pernah singgah di hati gue. Tapi udah gak ada rasa tidak ada rasa sayang melebihi teman. Rasa suka bahkan cinta, itu semua udah gak ada. Semua rasa cinta gue udah sirna bersamaan dengan rasa cinta gue yang tumbuh untuk Kila. Makin hari rasa sayang, suka, cinta, rindu dan takut kehilangan gue semakin besar untuk Kila. Di hati gue cuma ada dia. Gak ada perempuan lain selain Kila. Demi Allah, hati gue cuma buat Kila. Cuma dia dan akan selalu untuk dia. Rizky tertegun mendengar penuturan Rafka. Ucapan sahabatnya itu terdengar benar-benar tulus. Mata tidak bisa berbohong, bahkan mata Rafka tampak berkaca-kaca. Alhamdulillah, senang gue dengarnya. Rafka yang baik dan penyayang balik lagi. Tetap kayak gini Raf, jangan pernah sekali-kali lo nyakitin siapapun, apalagi perempuan sebaik Kila. Gue semakin percaya kalau rasa lo emang benar-benar buat Kila. Kila beruntung bisa dapetin lo. Bukan Kila yang beruntung, tapi gue yang beruntung bisa dapetin Kila. Rizky mengangguk. Benar yang dikatakan Rafka. Rafka sangat beruntung bisa mendapatkan perempuan sebaik Kila. Mereka sama-sama terdiam sejenak, sibuk dengan pikiran masing-masing, sampai akhirnya Rafka kembali bersuara. Gue mau bulan madu sama Syakila. Iyalah, siapa lagi? Istri gue cuma Kila. Rizky menyengir. Ya kali gitu. Lo mau selingkuh? Peletak. Sembarangan lo. Bisa-bisa gue kehilangan Syakila dong. Rafka menggeleng kuat. Ia tidak mau kehilangan Syakila. Spesies kayak Syakila itu langka banget, dicari sambil jungkir balik juga gak akan dapat. Syakila tuh limited edition. Idi, bucin banget lo Raf. Rizky terkekeh geli. Terserah gue dong. Rizky terkekeh sambil geleng-geleng. BTW mau lo ajak bulan madu kemana? Kasih saran dong, enaknya di mana? Di kamar. Astagfirullah. Rafka mengelus-ngelus dadanya. Rizky tertawa. Lombok, bagus tuh. Tumben otak lo pintar. Oke deh, besok gue kesana. Ke Lombok? Bukan, tapi ke Madinah. Lah, kok Madinah? Gue kan nyaraninnya ke Lombok. Syakila maunya ke Madinah. Terus kenapa tadi lo minta saran sama gue? Gak kenapa-napa, biasa basa-basi. Peletak. Sialan memang, ujar Rizky kesal. Rafka terkekeh geli melihat raut wajah kesal sahabatnya. Sabar gue mah. Emang Kila mau diajak bulan madu? Tidur bareng sama lo aja dia gemeteran, ujarnya lalu tertawa terbahak-bahak.
Bener-bener lo ya, gue aduin lo ke Syakila. Ancam Rafka membuat tawa Rizky sontak terhenti. Ngaduan lo, Rafka mengedihkan bahu. Udah sana pergi, ganggu aja lo. Dingusir, entar gak gue undang lo ke nikahan gue. Nikahan pakai terpal biru aja bangga lo. Rafka tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi masam sahabatnya itu. Sialan, udahlah gue mau cabut. Lama-lama di sini bisa-bisa gue sakit mental. Rafka terkikih geli. Bagus tuh, sana cabut, ganggu aja lo. Rizky berdiri. Dasar gak berperi kesahabatan. Sana balik, urus nikahan lo sana. Gue doain semoga lancar. Gue aminin deh, lo juga semoga bulan madu lo lancar. Gue balik, assalamualaikum. Rafka mengacungkan jempolnya. Hati-hati, waalaikumsalam. Rindu tanpa diutarakan tetap rindu. Begitu juga denganku. Tanpa kuutarakan pada Umi dan Abi, rindu tetaplah rindu. Sebuah rindu tidak akan terbalas tanpa sebuah pertemuan. Dan satu-satunya cara agar rinduku ini terbalas, ya dengan pertemuan. Rindu ini sudah berjamur di dalam hati. Tidak pernah aku pinta, tapi ia hinggap sendiri. Assalamualaikum, Mang Ujang. Baru sekali aku berteriak, yang dipanggil sudah datang saja. Mang Ujang segera menghampiriku dan membukakan gerbang untukku. Waalaikumsalam Nyonya, silakan masuk. Aku mengangguk pelan. Terima kasih Mang. Mang Ujang mengangguk, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Aku berlari kecil menuju pintu utama. Tak lupa aku membuka flashlight hitamku dan meletakkan di rak yang ada di luar. Aku menginjak teras rumah dengan kaki yang terbalut kaos kaki polos berwarna krim. Aku mengetuk-ngetuk pintu sambil mengucap salam dan memanggil nama Umi dan Abi. Assalamualaikum, Umi, Abi. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar, sahut dari dalam. Yang kukenali itu suara Umi. Pintu terbuka. Aku mengulas senyuman saat melihat wajah Umi. Umi yang membuka pintu untukku. Gila, Masya Allah, anak Umi dan Abi. Aku tersenyum, kutarik tangan Umi dan mencium punggung tangan perempuan parubaya itu. Tak lupa, aku juga mengecup kedua pipi Umi secara bergantian. Aku memeluk tubuh Umi yang dengan senang hati membalas pelukanku. Kangen, Umi juga kangen. Aku mengurai pelukanku. Gimana kabar Umi? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah, Kila juga baik. Abi mana Umi? Di dalam, ayo masuk. Umi mengajakku masuk. Ia merangkul kedua bahuku. Kami melangkah bersama menuju ruang TV, tempat biasa Abi berada. Itu Abi sana, tunjuk Umi. Aku mengikuti arah telunjuk Umi. Aku mengangguk sambil tersenyum. Kulihat Abi sedang duduk santai di sofa ruang TV. Aku mengecup pipi Umi sekali lagi. Kila ke Abi dulu. Aku berlari kecil menuju Abi. Aku duduk dengan sangat antusias di dekatnya, merentangkan kedua tanganku lalu memeluk Abi dengan erat. Begitu juga dengan Abi yang membalas pelukanku. Abi, Kila kangen. Abi juga. Aku melepas pelukanku. Abi apa kabar? Alhamdulillah baik Kila. Alhamdulillah Kila juga baik. Abi nggak ke kantor? Enggak, Abi mau istirahat dulu. Abi sakit? Enggak, cuma kelelahan aja. Kila nggak usah khawatir. Aku mengangguk pelan. Abi istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Kila nggak mau Abi kenapa-napa. Kamu bahagia dengan Rafka? Aku mengerutkan keningku mendengar pertanyaan Abi. Maksud Abi? Abi dari kemarin kepikiran Kila dan Rafka. Abi takut Kila gak bahagia sama Rafka. Kalau memang Kila gak bahagia sama Rafka, bilang sama Abi. Abi gak maksa Kila buat bertahan kalau memang Kila gak bahagia. Kebahagiaan gak bisa didapatkan dengan keterpaksaan. Lepaskan kalau memang sakit. Ikhlaskan kalau memang terluka. Aku tersenyum hangat. Jangan mikirin hal-hal yang bisa bikin Abi sakit. Kila bahagia kok sama Mas Rafka.
Bahkan sejak Mas Rafka menjabat tangan Abi dan para saksi berkata sah, sejak saat itu juga Kila ikhlas menerima suka dan duka yang akan Kila dapatkan saat bersama Mas Rafka. Abi tampak diam menyimak ucapanku. Kila nggak tahu kenapa Abi bisa berpikir seperti itu. Tapi satu hal yang perlu Abi tahu, Kila bahagia dengan pernikahan ini. Kila bahagia hidup bersama Mas Rafka. Kila nggak akan melepaskan Mas Rafka. Dia udah jadi bagian penting dalam hidup Kila. Kulihat Abi tampak tersenyum kecil mendengar ucapanku, membuatku ikut tersenyum. Dulu mungkin Kila sempat lelah, sempat ingin menyerah, sempat merasa gak bahagia. Tapi sekarang Kila selalu bahagia. Gak pernah sedetik pun dalam hidup Kila merasa gak bahagia. Bahkan saat Kila tertidur, Mas Rafka mampu membuat Kila bahagia. Makasih Abi, karena perjodohan yang Abi berikan, Kila bisa sebahagia ini. Kila sayang Abi. Aku kembali memeluk Abi, memeluk tubuh Abiku itu dengan sangat erat. Air mataku perlahan menetes, terharu saat mengingat bagaimana Mas Rafka selalu berusaha membuatku bahagia. Di dapur, aku sedang berada di tempat ini bersama Umi, berniat membantu Umi memasak untuk sarapan. Ternyata Abi belum sarapan. Aku menghampiri Umi di dapur, melangkah pelan menemui Umi. Umi mau masak apa? Tanyaku saat melihat Umi yang sedang membersihkan ikan. Ikan kuah kuning, kamu bantu Umi ulek bumbu aja. Udah Umi siapkan, tinggal kamu ulek saja. Aku mengangguk paham. Aku segera melaksanakan perintah Umi. Tidak menunggu waktu lama, bumbu yang aku ulek sudah halus. Setelah mengulek, Umi menyuruhku untuk menyiapkan piring, sendok, dan lainnya. Kata Umi biar beliau saja yang melanjutkan masakannya. Aku manut saja, lagi pula Umi lebih ahli. Beberapa menit berlalu, ikan kuah kuning yang dimasak Umi sudah siap. Aku langsung memindahkannya ke dalam mangkok besar dan meletakkan di atas meja makan. Tidak lupa aku mengeluarkan nasi dari dalam magicom. Aku, Abi, dan Umi sedang berada di ruang makan. Kedua orang tuaku itu sedang makan. Aku tidak ikut serta. Aku sudah sarapan. Masih sangat kenyang. Aku memilih menuju kamarku saja. Aku rindu juga dengan kamar yang sempat aku tempati sebelum aku menikah. Aku membuka pintu kamarku. Assalamualaikum, ucapku lalu masuk ke dalam. Aku mengedarkan pandangan ke penjuru kamarku. Tidak ada yang berbeda, semuanya masih sama saat aku masih menempati kamarku ini. Aku menyentuh bingkai foto yang ada di atas nakas berwarna putih yang ada di dekat ranjangku. Aku mengulas senyuman saat melihat foto yang ada di dalam bingkai itu. Ada wajahku, Umi, dan Abi di sana. Aku menatap kasurku yang terlihat begitu empuk dan nyaman. Langsung saja aku melompat dan merebahkan tubuhku di atas kasur empuk itu. Alhamdulillah, aku bernapas lega sambil merentangkan tanganku. Masih nyaman ternyata. Jadi kangen tidur di sini. Perlahan aku menutup kedua mataku, merasakan kenyamanan yang tercipta saat tubuhku direbahkan di atas kasur. Tak menunggu waktu lama, aku semakin nyaman di posisiku yang sekarang, rebahan dengan kedua mata yang tertutup. Perlahan aku tertidur, deruan napasku mulai beraturan, hingga akhirnya aku terbawa ke dalam mimpi. Aku terpaksa membuka mata saat suara nada dering ponselku terdengar begitu nyaring, mengganggu gendang telingaku saja. Aku menggeliat sambil meraba-raba kasurku mencari keberadaan ponselku itu. Dapat, ponselku begitu nyaring. Tidak mau berlama-lama, aku langsung mengangkat telepon itu. Assalamualaikum, Kila. Suara nyaring dari seberang sana membuatku refleks menjauhkan ponsel dari telingaku. Aku mengusap-usap telingaku. Astagfirullah, ini siapa sih? Telingaku, ya Allah, ujarku dengan suara serak. Baru bangun tidur, langsung dikagetkan dengan suara nyaring. Ku dengar suara kekehan dari seberang sana. Suaranya tidak asing. Aku menatap layar ponselku. Ternyata benar, suara dan orangnya memang tidak asing bagiku.
Ya ampun Nat, aku tadi lagi tidur loh. Maaf Kila, aku terlalu semangat makanya tadi teriak. Maaf ya Kila sayang, pasti masalah cinta nih. Kenapa-napa? Ada yang baru? Ujarku di akhir kekehan. Masih yang sama Kila. Dari dulu bilangnya masih yang sama. Tapi sampai sekarang aku gak tahu orang itu siapa. Aku mengerucutkan bibirku. Sejak SMA, Nadira selalu bercerita tentang laki-laki yang ia cintai dalam diam. Tapi sampai sekarang Nadira gak pernah memberitahuku siapa laki-laki itu. Aku tidak ingin berburuk sangka, tetapi setiap kali Nadira memberitahuku tentang laki-laki itu, pasti aku langsung berpikiran bahwa itu adalah Mas Rafka. Semua hal tentang Mas Rafka aku ketahui, bahkan sejak pertama aku mengaguminya. Dan semua yang Nadira ceritakan mirip dengan yang aku tahu tentang Mas Rafka. Kamu kenal dia kok. Siapa sih? Huruf pertama namanya apa? R. Nama dia terdiri dari 5 huruf. Aku menelan ludahku, apa mungkin Mas Rafka? Tidak mungkin Nadira mengkhianatiku. Dan kamu tahu, kemarin dia ngelamar aku. Lagi-lagi aku menjauhkan ponselku. Telingaku sakit mendengar teriakan heboh dari Nadira. Nadira, suara kamu kecilin dikit. Telinga aku sakit tahu. Maaf Kila, aku kelewatan bahagia. Aku juga bahagia dengarnya. Sahabat aku sebentar lagi udah gak jomblo lagi. Tapi yang bikin aku sedih, aku gak tahu cowoknya siapa. Ku dengar suara gelak tawa dari seberang sana. Perempuan itu kalau sudah tertawa mirip mak lampir. Tenang, aku kasih tahu. Tapi kamu jangan kaget ya kalau aku bilang. Aku bergumam. Cepet siapa? Bikin kepo aja. Dia, Kak Rizky, sahabatnya Kak Rafka. Kamu kenal kan? Hah? Kedua bola mataku membulat. Refleks aku langsung terduduk. Serius Kak Rizky? Jawab, jangan bercanda deh kamu. Serius, demi Allah. Masa sih Kak Rizky? Enggak, aku enggak percaya. Serius. Demi Allah, emang kamu kira siapa? Enggak ada sih. Jangan bilang kamu mikirnya Kak Rafka. Iya. Aku mengerutkan keningku saat mendengar suara tawa dari Nadira. Jujur aja Kila, aku gak pernah ada rasa sedikit pun sama Kak Rafka. Aku sempat dekat sama dia bukan karena aku suka, tapi cuma dengan itu aku bisa tahu informasi tentang Kak Rizky. Hah? Serius? Iya, jahat ya aku tuh. Tapi mau gimana lagi, aku sukanya sama Kak Rizky. Aku menggeleng tak percaya. Ternyata banyak fakta yang tidak aku tahu. Kalau Mas Rafka tahu, pasti sakit hati banget. Nggak mungkin lah, Kak Rafka sekarang udah kelepek-kelepek sama kamu. Kila sekarang udah jadi kesayangannya Kak Rafka. Tidak dapat dicegah, bibirku kini sudah tersenyum sangat lebar. Apa sih? BTW, acara pernikahannya kapan? Insya Allah seminggu lagi. Doain ya, semoga lancar. Amin, aku doain yang terbaik buat kamu. Undang aku gak nih? Undang dong, kamu kan sahabat terbaik aku. Gak mau tahu besok kamu harus datang sama Kak Rafka. Insya Allah. Ya udah Kila, aku tutup ya. Kapan-kapan kita teleponan lagi. Bye bye my best friend. Assalamualaikum. Iya, bye. Waalaikumsalam. Sambungan telepon terhenti. Aku duduk terdiam. Aku memikir gimana perasaan Mas Rafka sekarang. Apa ia bisa ikhlas melihat Nadira menikah dengan sahabatnya sendiri? Bagaimanapun, aku tahu Nadira adalah cinta pertama Mas Rafka. Ya Allah, berikanlah keikhlasan pada Mas Rafka. Hamba mohon jangan berikan rasa kecewa untuk kesekian kalinya kepada hambamu ini ya Allah. Bersambung, thank you for watching.